warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya lagi dalam metode penelitian statistik. Hari ini kita akan membahas mengenai sebuah masalah yang akan kita fokuskan untuk dianalisis dengan menggunakan secara statistik. Masalah dalam penelitian. Lagi-lagi ketika Anda ingin meneliti sebuah penelitian yang akan dijadikan sebuah riset atau skripsi, tentunya Anda harus memiliki sebuah bekal. Apa bekalnya? Yang pertama, masalah yang Anda lihat ini berdasarkan hasil observasi lapangan. Anda bisa mengobservasi secara langsung maupun Anda memperoleh informasi dari berbagai media yang terpercaya. Yang kedua, ketika Anda ingin mencari sebuah masalah, tentunya bersifat up to date. Jadi jangan membuat sebuah masalah, tapi masalah ini sudah terlampau lama. Jadi tidak bisa dijadikan sebuah rujukan penelitian lagi, karena sudah banyak sekali penelitian yang membahas masalah tersebut. Yang ketiga, masalah yang ingin diteliti harus memperoleh sumber pustaka yang relevan. Jadi jangan sampai Anda mengambil hanya dari internet. Nah, internet itu kurang relevan karena banyak juga internet tapi sumbernya tidak valid. Yang keempat, cari masalah dari lingkup kerja atau lingkungan kerja. Jadi nggak usah jauh-jauh mencari sebuah masalah yang bisa kita jadikan sebagai bahan penelitian, tapi dari lingkungan kerja kita sendiri atau dari misalnya kalau sekolah atau guru itu di sekolah internalnya, di dalam kelasnya bagaimana ada sebuah masalah yang kita angkat menjadi sebuah penelitian. Kemudian cari masalah berdasarkan fakta dan observasi langsung, ya. Tadi yang saya sudah katakan berdasarkan observasi langsung dan tentunya fakta, bukan hanya sebagai fantasi biasa. Jadi Anda cuma mendengar-dengar, tapi Anda tidak melihat secara di lapangan, Anda tidak menemukan bukti mengenai masalah yang akan Anda teliti. Dan terakhir, jadikan masalah menjadi poin sehingga bisa dikerucutkan menjadi sebuah variabel penelitian. Jadi kalau Anda sudah punya, di sekolah ini yang saya hadapi ketika saya mengajar matematika, anak itu kok susah banget ya menangkapnya. Nah, itu udah masalah. Dalam materi apa nih? Oh, ternyata anak ini susah sekali nih pada materi di pecahan, ya, pecahan desimal. Maka Anda itu bisa menjadi sebuah sumber masalah. Oh, berarti saya harus membuat sebuah terobosan baru ya. Apa ya yang harus saya teliti supaya hasil belajarnya anak bagus di dalam materi pecahan ini. Nah, itu sudah sebuah masalah. Nah, itu bisa diangkat menjadi sebuah dasar penelitian. Nah, ini saya punya contoh masalah yang sudah pasti dengan masalah ini kita harus analisis dengan cara statistik. Yang pertama, pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa. Ya, sudah jelas di sini ada variabelnya motivasi belajar dan hasil belajar. Itu dua variabel yang sudah kita ambil dari sebuah observasi langsung. Ternyata ketika misalnya kita mengajar, kok siswa-siswanya ada yang malas, tidur di kelas, atau ada yang mengobrol, sehingga ketika hasil belajarnya dilihat, wah ternyata nilainya jelek-jelek. Nah, itu termasuk motivasinya atau minatnya. Itu bisa kita acuan menjadi penelitian. Lalu pengaruh orang tua terhadap prestasi siswa. Apa? Misalnya Anda teliti orang tuanya dari misalnya pekerjaannya, atau dari segi perhatian, atau dari tingkat ekonomi, itu bisa Anda teliti. Pengaruh nggak terhadap prestasi anak? Ya, atau dari latar belakang orang tua, misalnya background orang tua yang lulusan sarjana atau hanya lulusan SMA, mungkin akan mempengaruhi prestasi belajar anak. Itu juga bisa menjadi pedoman atau dasar dalam sebuah penelitian. Pengaruh fasilitas sekolah terhadap prestasi siswa, itu juga bisa salah satu contohnya.
Kemudian hubungan karakter siswa terhadap hasil belajar. Hubungan tingkat ekonomi orang tua terhadap sikap moral anak. Pengaruh frekuensi belajar dan perhatian orang tua terhadap hasil belajar. Jadi, kalau Anda ketemu dengan kata-kata pengaruh, hubungan, perbandingan, ya itu sudah pasti menggunakan statistik. Jadi jangan lagi ketika Anda sudah tahu judul masalahnya menggunakan kata pengaruh, tapi rancangan penelitian Anda dikatakan metodenya kualitatif. Itu sudah pasti salah besar. Ketika Anda memutuskan untuk menjadi sebuah penelitian statistik, tentunya rancangan penelitiannya pun akan jauh berbeda dengan penelitian kualitatif. Nah, saya ambil satu contoh. Saya ambil poin terakhir yang judulnya pengaruh frekuensi belajar dan perhatian orang tua terhadap hasil belajar. Ya, yang menjadi rumusan masalah, masih ingat ya, rumusan masalah itu adalah kita membuat sebuah pertanyaan 5W1H. Nah, karena di sini penelitian statistik tentunya sudah akan terbaca. Anda dari contoh-contoh yang mungkin Anda sudah baca di buku atau di internet, bagaimana membuat sebuah rumusan masalah dari masalah yang sudah terlihat menggunakan cara statistik. Nah, rumusan masalahnya adalah yang pertama, apakah ada pengaruh frekuensi belajar terhadap hasil belajar matematika. Yang kedua, apakah ada pengaruh perhatian orang tua terhadap hasil belajar matematika. Yang ketiga, apakah ada pengaruh frekuensi belajar dan perhatian orang tua terhadap hasil belajar matematika. Jadi, kita bisa menurunkan rumusan masalah ini menjadi tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian itu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh frekuensi belajar terhadap hasil belajar matematika. Yang kedua, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh perhatian orang tua terhadap hasil belajar matematika. Dan yang terakhir, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh frekuensi belajar dan perhatian orang tua terhadap hasil belajar matematika. Nah, jadi Anda udah bisa lihat polanya. Ketika menemukan sebuah masalah yang akan Anda jadikan sumber penelitian Anda, maka rumusan masalah, tujuan masalah penelitian itu akan terlihat mirip-mirip ya. Perbedaannya hanya tujuan itu untuk mengetahui, sedangkan rumusan itu berbentuk pertanyaan. Nah, kalau dari judul yang tadi kita pengaruh frekuensi belajar dan perhatian orang tua terhadap hasil belajar matematika, maka sebagian kajian teoretiknya adalah teori yang membahas variabel-variabel yang menjadi pusat masalah Anda. Apa? Oh, teori matematika, contohnya frekuensi belajar, perhatian orang tua, hasil belajar. Lalu bagaimana Anda mengkonstruk kajian teori? Saya ambil contoh misalnya teori matematika. Anda cari minimal kalau untuk S1 3 buku yang relevan. Cari tentang matematika itu apa sih dari sumber-sumber yang valid. Lalu dari 3 pengertian tersebut Anda rumuskan menjadi satu kesimpulan pengertian matematika menurut gaya bahasa Anda sendiri. Jadi bukan berdasarkan orang lain lagi, tapi berdasarkan bahasa yang Anda rangkai menjadi bentuk kalimat yang baik. Nah, dari mana itu kata-kata itu atau pengertian matematika yang Anda simpulkan? Berdasarkan dari 3 teori yang Anda peroleh, ya, Anda kerucutkan atau Anda simpulkan. Yang kedua, frekuensi belajar, sama caranya ya. Kemudian perhatian orang tua, dan yang terakhir hasil belajar. Kalian cari dari sumber-sumber yang relevan. Lalu di dalam penelitian statistik, ya, di dalam metode penulisannya juga ada penelitian yang relevan. Nah, kenapa saya bahas ini? Karena yang sudah-sudah selalu skripsi itu membuat penelitian relevan terlalu full, ya. Jadi semua dibahas, semua hasil orang lain itu dimasukkan ke dalam skripsi Anda. Jadi yang perlu digarisbawahi, ketika Anda di
suruh menulis penelitian relevan, maka penelitian relevan ini penelitian terdahulu atau penelitian sebelumnya menjadi sebuah rujukan Anda dalam menulis sebuah masalah yang Anda teliti. Misalnya, kalau tadi Anda membahas tentang frekuensi belajar dan perhatian orang tua terhadap hasil belajar matematika, itu masalah Anda. Nah, maka kita cari nih yang mirip-mirip. Nah, ini saya ambil contoh di slide ini. Dalam penelitian yang berjudul pengaruh frekuensi belajar dan perhatian orang tua terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD di Kecamatan Pituro, ya, didapatkan hasil bahwa ada pengaruh positif antara frekuensi belajar dan perhatian orang tua terhadap hasil belajar matematika. Nah, jadi di dalam penelitian relevan ini bisa Anda memasukkan penelitian orang lain, ya, yang misalnya sekolahnya berbeda atau lingkungan yang diteliti berbeda, atau misalnya penelitian yang terdahulunya ini meneliti tentang frekuensi belajar dan perhatian orang tua terhadap hasil belajar misalnya IPA. Nah, Anda membahasnya matematika. Nah, itu yang maksudnya penelitian relevan. Nah, ketika di sini Anda menuliskan di dalam sebuah penulisan ilmiah, maka yang Anda tulis hanya hasilnya aja, bagaimana hasil penelitiannya, kira-kira berapa persentase keberhasilan penelitian tersebut. Jadi tidak dimasukkan semuanya ke dalam penulisan ilmiah Anda, di dalam sebuah skripsi Anda. Itu ya. Kemudian kita lanjut ke rumusan hipotesis. Nah, yang membedakan penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif atau diolah secara statistik adalah rumusan hipotesis. Ya, hipotesis itu ada hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Nah, di sini di bab 2 ada hipotesis penelitian, ya, yang berupa kata-kata. Kalau hipotesis statistik itu sudah berupa simbol-simbol statistik. Nanti ada contohnya di slide yang berikutnya. Nah, ini saya ambil contoh dengan judul yang tadi sudah kita bahas. Kita buat rumusan masalah. Terdapat pengaruh frekuensi belajar terhadap hasil belajar matematika. Yang kedua, terdapat pengaruh perhatian orang tua terhadap hasil belajar matematika. Yang ketiga, terdapat pengaruh antara frekuensi belajar dan perhatian orang tua secara bersama-sama terhadap hasil belajar siswa. Nah, itu rumusan hipotesis adalah apa? Jawaban sementara. Kita mengharapkan dengan 3 hipotesis itu terjawab secara positif semua atau semuanya relevan bahwa ada hubungan positif. Nah, kita bisa lihat di sini rancangan penelitian. Yang membedakan lagi adalah desain penelitian. Kalau dengan statistik pasti ada desain penelitian. Ya. Nah, rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti akan dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. Nah, dalam penelitian ini digunakan rancangan penelitian faktorial. Faktorial ini termasuk jenis-jenis penelitian statistik. Nah, kita bisa membuatnya menjadi desain seperti ini ya. Ada frekuensi, ada perhatian orang tua yang menjadi variabel kita, kemudian yang kita teliti terhadap hasil belajar. Nah, apalagi yang membedakan pada saat analisis data, ya. Kalau penelitian kualitatif itu sudah Anda tinggal mendeskripsikan saja secara bahasa, ya. Nah, yang membedakan di situ tidak ada hitungan. Kalaupun ada hitungan, hanya menghitung prosentase, hanya menghitung rata-rata yang secara simple, tidak secara terlalu banyak data. Nah, kalau dengan statistik, yang membedakan lagi apa? Analisis datanya. Jadi ketika kita memiliki sebuah data, sebelum data ini kita olah menggunakan tadi faktorial, ANAVA faktorial tadi ya, ANAVA 2 jalan, maka kita harus uji dulu apakah data kita valid, apakah data kita normal. Jadi ada uji persyaratan analisis. Yang pertama uji normalitas namanya ya. Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah data berdistribusi normal atau tidak. Nah, uji normalitas ini dalam penelitian menggunakan metode Lilliefors.
Nah, ini H0, H1 ini namanya hipotesis statistik. Ya, H0 ini sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. H1 sampel tidak berasal dari populasi yang terdistribusi normal. Jadi maksudnya ketika kita memiliki sebuah data, apakah data ini mewakili ya data yang kita ambil dari sebuah populasi terus kita kerucutkan menjadi sampel, apakah mewakili si sampel ini? Ya, maka kita tentunya data yang kita harapkan adalah berdistribusi normal. Lalu kemudian uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk menguji apakah sampel mempunyai variasi yang sama. Uji homogenitas ini kita bisa menggunakan rumus chi kuadrat. Nah, hipotesisnya bisa Anda lihat dalam slide. Artinya kita mau menguji nih apakah data yang kita punya itu divariansinya sama, ya, atau variansinya berbeda-beda. Artinya apa? Apakah kemampuan anak yang kita teliti ini ya berbeda-beda atau hampir sama semua? Kita harus cari variansinya. Nah, itu kita bisa uji dengan menggunakan uji homogenitas. Oke, cukup sekian untuk materi saya. Ya, jika ada pertanyaan Anda bisa bertanya langsung melalui email saya, dan di slide terakhir ada tugas, silakan Anda selesaikan tugas tersebut dan Anda kirimkan melalui email. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.